Baik, artinya ada 17 kantong jenazah yang belum berhasil teridentifikasi. Terima kasih Yasin Idris mengabarkan langsung dari RS Bayangkara, Jawa Timur. Ya pemirsa, sementara itu keluarga korban ambruknya pondok pesantren Al-Hozini di Sidoarjo menanti kepastian identifikasi jenazah hingga saat ini pemirsa, dan untuk mengetahui bagaimana sebetulnya nanti proses identifikasi yang dilakukan, saat ini kami sudah terhubung dengan salah satu keluarga korban, ada Mbak Hamida Sutaji. Selamat siang Mbak Hamida. Iya, siang Mbak. Baik Mbak Hamida, ya, kami turut prihatin dengan apa yang terjadi di sana. Mbak Hamidah, sudah berapa lama keluarga menunggu hasil identifikasi korban? Saya sudah menunggu, ini hari ke-12 ya, kami masih menunggu di Rumah Sakit Bayangkara. Baik, Hari Mbak Hamidah, ke-12 artinya Mbak. apakah pihak keluarga ini juga sudah memberikan sampel untuk mempermudah proses identifikasi? Ya, sampel untuk tes DNA itu sudah dilakukan, untuk kedua orang tua ini sudah dilakukan hari Rabu ya. Jadi hari Rabu itu kami kami briefing dengan Basarnas itu, ketika golden time itu sudah berakhir. Sebelum siangnya itu kami diminta untuk melakukan tes DNA. Setelah itu sehari setelah tes DNA kami diminta untuk melengkapi data-data antemortem, data-data yang bisa menunjang tes DNA ini. Baik, ini kan sudah cukup lama menunggu. Apakah hingga hari ini sudah mendapatkan informasi mengenai kepastiannya, Mbak? Belum, tapi dari kami, tim DBI, apakah data antemortem ini perlu tambahan? Jadi kami bisa membantu lebih cepat lagi, selain menunggu tes DNA ya. Baru 3 jam yang lalu direspon oleh tim DBI karena pagi-pagi kami sudah menanyakan secara langsung ke petugas tim DBI, kan itu ada WhatsApp grupnya DBI. Itu kami menanyakan secara personal data apa lagi yang ditambahkan. Ternyata tim DBI itu minta foto, kalau kemarin kan cuma minta foto yang kelihatan giginya. Tapi hari ini minta foto yang berdiri, Mbak. Jadi mungkin bisa bisa diidentifikasi mulai itu, karena Mufi ini tingginya cukup tinggi di antara teman-temannya. Jadi Mufi ini tingginya 170. Baik, Mbak Hamidah, mungkin ini bisa juga diceritakan sedikit. Sebelum terjadi ambruknya Ponpes Al-Hozini, kapan terakhir kali Mbak Hamidah berkomunikasi dengan korban, Pak? 3 jam sebelum kejadian itu, ibunya ditelepon bahwa Mufi saat itu minta, ketika ada kunjungan kembali, Mufi minta saku ya, ada tambahan saku. Terus pada saat itu juga ditelepon dia mau menyampaikan sesuatu, tapi lama dia berpikir, lalu telepon itu ditutup. 4 hari sebelum kejadian, Mufi juga pulang. Mufi ketika ada Maulid Nabi, acara Maulid ini kan santri semuanya pulang. Nah, Mufi mengadakan sendiri Maulid dengan teman-temannya yang ada di rumah. Ketika tiba waktunya untuk pulang balik atau balik lagi ke pondok, itu Mufi kayaknya masih enggan, tapi sama bapaknya diminta untuk segera kembali. Oke. Baik, Mbak Hamidah, ini sudah berapa lama sebetulnya korban menjadi santri di Ponpes Al-Hozini ini, Mbak? Sejak SMP kelas 2. Jadi Mufi saat ini SMA kelas 1. Usianya 16 tahun. Jadi SMP kelas 2, menimba ilmu di Al-Hozini. Sudah sekitar setahun begitu, Mbak Hamidah, ya? Iya, betul. Ya, Mbak Hamidah. Lalu saat ini Mbak Hamidah masih menunggu proses identifikasi di RS Bayangkara. Apakah juga ada keluarga-keluarga korban lainnya yang turut menunggu bersama Mbak Hamidah di sana, Mbak? Ya, keluarga lainnya masih ada di tenda, Mbak ya, di tenda wali santri korban runtuhan ini. Jadi kami masih menunggu hasil tes DNA. Kalau untuk teridentifikasi memang sudah. Dan info terakhir
tes DNA 3 hari ini kan sudah dikirimkan ke Mabes Polri. Nah, ini yang membuat kami menunggu. Sambil menunggu kami menanyakan kembali data-data tambahan apa yang bisa membantu petugas tim BWA untuk melakukan percepatan itu. Karena kalau melihat dari kemarin jenazah yang dipulangkan, ada jenazah yang tanpa menunggu tes DNA dengan data antemortem saja sudah bisa gitu. Tapi kami masih belum ada jawaban dari petugas DBI kesulitannya dari mana. Gitu Mbak. Jadi kami secara mandiri mencari data informasi itu ya tanpa ada pendampingan dari pengurus. Baik, Mbak Hamidah, terima kasih banyak sudah berbincang bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan tentunya kami juga harapkan agar korban segera teridentifikasi. Selamat kembali Terima beraktivitas, kasih. Mbak Hamidah, sehat selalu. Ya, Terima kasih Mbak ya, Hamidah. terima kasih.